Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen dialog yang tentunya akan membahas sesuatu yang menarik pemirsa untuk satu ini. Ada ide membentuk koalisi permanen yang tiba-tiba dihembuskan kembali oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini muncul di tengah pembahasan 2 undang-undang politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidensial threshold dan juga memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal. Namun, koalisi permanen dikhawatirkan mempersempit ruang demokrasi dan melemahkan kompetisi politik. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Bang Efriza, pengamat politik dari Citra Institute. Halo Bang Efriza, selamat malam. Selamat malam Mbak Mulan. Oke, gimana kabarnya tahun baru Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Mulan. Oke, sehat. Kita mau membicarakan hal yang sebenarnya ini bukan hal baru, tapi dihembuskan kembali baru-baru ini ya Bang ya, terkait koalisi permanen begitu ya Bang. Nah Bang, langsung saja bagaimana nih Abang melihat kondisi terkini? Kita sebelum membahas koalisi permanen, kita membahas dulu kondisi terkini, soliditas partai-partai koalisi pemerintahan Prabowo Gibran saat ini Bang. Iya, kalau melihat soliditas tentu saja mayoritas partai politik di parlemen itu mendukung pemerintahan, begitu juga yang tidak mendapatkan kursi di parlemen. Artinya secara soliditas, bahkan secara 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo sangat sukses, sangat berhasil dalam membina dan melakukan soliditas serta dukungan bagi pemerintahan itu sendiri. Dan kita melihat tidak ada perbedaan sikap, tidak ada pertentangan di dalam pengelolaan keputusan, pengambilan keputusan maupun pengelolaan pemerintahan dan pembuatan kebijakan itu sangat baik, sangat mengikuti visi dan misi Presiden. Oke, jadi bisa dikatakan untuk koalisi yang saat ini termasuk solid begitu ya Bang ya? Iya, untuk saat ini koalisi sangat solid. Nanti koalisi paling berbeda sikap memang di dalam revisi UU politik itu tentu perbedaan sikap akan terlihat karena kepentingan partai politik yang berbeda-beda. Tapi kalau dalam visi misi dan kebijakan sudah solid. Oke, baik. Nah, Bang, terkait wacana koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, seperti apa penilaian Abang terhadap gagasan tersebut? Apakah betul seperti yang saya pernah baca, ini hanya kegenitan politik seperti yang pernah Abang sebut ya? Iya, kalau berbicara tentang koalisi dari permanen itu sendiri, saya rasa kita sudah melihat banyak hal. Yang pertama, di eranya Pak Jokowi sudah pernah mau diterapkan dengan koalisi permanen, koalisi ramping, bahasa lainnya, dan juga dengan kenyataan bahwa ingin merekrut dari kabinetnya itu yang profesional, bukan ketua umum partai. Namun semuanya berantakan. Bahkan aktor dari berantakannya itu ya pasca Pilpres. Pasca Pilpres kita melihat ketidaksolidan, mulai terjadi dualisme kepemimpinan di DPR, dan selesai dualisme itu Golkar malah bergabung dengan Pak Jokowi. Begitu juga dengan Sekber, sekretariat bersama yang dibentuk oleh Pak SBY, itu juga lagi-lagi aktor yang menggagalkan itu dalam kasus Senturi yang tidak menguatkan itu merapuhkan koalisi adalah lagi-lagi Golkar. Begitu juga saat ini. Dan kalau kita melihat ini disebut kegenitan karena disampaikan di depan Pak Presiden Prabowo Subianto yang kita melihat pilkada saja Provinsi Banten dan Kota Depok misalnya, Golkar tidak benar-benar serius dengan Kim Plus. Dia malah mengusung calonnya sendiri. Jadi itu yang disebut dengan kegenitan politik semata, mengusung tapi tidak melihat fakta sejarahnya. Oke, jadi kalau berkaca dari koalisi parlemen yang di era Jokowi seperti itu, kemungkinan berantakan jika ini diterapkan di era Prabowo juga ada ya Pak, Bang? Iya, kalau ditanya apakah kemungkinan itu sangat kuat, tentu era Pak Prabowo sangat kuat kemungkinannya. Kita bisa melihat dari faktor Kim Plus saja. Walaupun di balik itu ya karena ada faktor putusan MK. Namun putusan MK tentang pilkada tidak serta-merta, tapi
karena calon-calonnya begitu beragam, kekuatan partai politik berbeda, dan saya rasa inilah yang menjadi indikatornya. Namun kalau berbicara mengapa Golkar mengusung hal tersebut, karena Golkar memang sangat tinggi kemenangannya, ada di 14 provinsi dan di 100-an lebih kabupaten kota. Artinya Golkar ingin meraih lebih banyak dengan koalisi permanen. Tapi partai-partai yang lain tentu mereka akan berhitung dengan cermat. Kalau dia tidak bisa mengusung pasangan calon dengan adanya keputusan MK, tentu saja akan merugikan bagi mereka. Dan sisi berikutnya bagaimana membangun koalisi permanen, ini yang belum jelas. Koalisi permanen itu terbangun karena dua hal. Kebijakan yang sama di dalam visi dan misi dan program. Yang kedua adalah kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama ini kadangkala dihilangkan atau dirapuhkan karena pergantian elit atau pergantian kepemimpinan. Waktu itu koalisi Indonesia Bersama dibangun oleh Golkar, PAN, dan PKB akhirnya berantakan. Ketika saat itu Golkar tidak lagi 100% mendukung Erlangga Hartarto. Dan inilah gambaran-gambaran ketidaksolidan di jangka panjang. Dan ini yang saya rasa perlu dibangun. Yang pertama adalah kesamaan dalam visi dan misi, kedua organisasinya, bagaimana berkepanjangan untuk mendukung, dan yang ketiga adalah hal yang paling fundamental, berani bertanggung jawab terhadap permasalahan dari kabinet. Umumnya ketika kabinet bermasalah, saling lempar kritik, bahkan saling mengkritik antar partai di pemerintahan, seperti tobat ekologis misalnya. Oke, baik. Jadi kalau itu terkait dengan Golkar, lalu bagaimana dengan sejauh mana mungkin wacana ini bisa berpotensi mempengaruhi sikap atau posisi-posisi partai politik lain, Pak? Kalau hal ini dilanjutkan atau mau coba diwujudkan, tentu saja saat ini kekuatannya sangat besar karena didukung PKB, didukung oleh PAN, didukung Gerindra, dan didukung oleh Golkar. Artinya suaranya secara mayoritas itu terpenuhi. Namun kembali lagi persoalannya adalah bagaimana upaya koalisi permanen ini benar-benar menjadi sebuah koalisi yang dibangun dengan cara demokratis. Nah, koalisi permanen pada dasarnya akan mengerucutkan nanti berapa partai, jumlah partai politik di Indonesia yang saling kuat dan yang besar. Seperti misalnya, kita melihat di Amerika ada dua partai politik, tapi koalisinya itu jelas, Demokrat dan Republik. Jadi kalau mau dibangun koalisi permanen, tentu saja mengerucutnya pada tiga partai politik besar di Indonesia. Gerindra, Golkar, dan PDI Perjuangan. Artinya kalau Golkar dengan Gerindra sudah bergabung, kemudian berarti menyisakan dua partai politik besar, antara Gerindra dengan PDI Perjuangan saja. Dan kalau seandainya PDI Perjuangan masuk di pemerintahan, lalu koalisi permanen inilah yang dikhawatirkan menjadi tidak demokratis, karena tidak ada kompetisi. Dan ini yang dikhawatirkan. Dan makanya yang dibangun terlebih dahulu adalah menata berapa wajah partai politik di Indonesia yang siap membangun sebuah koalisi. Nyata-nyatanya 3 calon di Pilpres kemarin pas maju kepada Pilkada menyisakan hanya tinggal 2 kekuatan. Itu pun PDI Perjuangan keberuntungan putusan MK. Jadinya koalisi permanen ini yang dikhawatirkan malah berubah menjadi tidak demokratis. Padahal hal yang baik kalau kita berbicara koalisi permanen, menghasilkan 2 atau 4 kekuatan partai politik. Namun lagi-lagi di daerah ada dinasti. Jadi kalau berbicara koalisi permanen, ini yang nantinya akan berbeda. Wajahnya nanti juga tidak akan seragam antara keinginan pemerintah dengan keinginan di daerah. Makanya koalisi permanen ini harus bersamaan dengan membangun pemilunya. Apakah pemilu langsung atau pemilu lewat DPRD.
Tanpa itu sangat sulit nanti hasil luaran dari koalisi permanen itu apa. Kalau cuma sekedar koalisi permanen, pilkadanya tidak jelas arahnya, otomatis koalisi permanennya pelangi nanti di tiap daerah. Apa bedanya dengan yang sekarang? Oke, oke. Baik, Bang, tadi cukup menarik ya terkait partai-partai. Berarti apakah jika koalisi ini benar-benar dipermanenkan, apakah ini beresiko membatasi ruang bicara dan juga manuver dari partai-partai di luar lingkar koalisi, Bang? Kalau berbicara tentang membatasi, saya rasa tidak membatasi. Hanya kedewasaan partai politik inilah yang belum ada. Karena rata-rata mereka tidak berani untuk memilih berada di luar dan memilih untuk konsisten di luar tapi dengan cara yang bijaksana. Oke. Yang terjadi adalah menentang terus-menerus kalau berada di luar. Sebagai oposisi dianggap galak terus-menerus tapi tidak melihat kalau positif harusnya dinyatakan positif. Akhirnya yang terjadi adalah pemerintahan itu sangat kesulitan. Dan level koalisi permanen itu bisa terwujud jika partai politik ada yang sudah mencapai mayoritas suara. Kalau sekarang sangat sulit. Gerindra memimpin tapi bagiannya adalah di memperoleh ketiga besar. Sementara Golkar berada di pemerintahan tidak memimpin tapi yang pertama. Sementara bagian kedua, sementara yang pertama adalah PDI Perjuangan tapi dia malah memilih untuk misalnya oposisi. Nah ini kan menunjukkan ketidakjelasan. Dan saya rasa bangunan itu harus dinaikkan dulu. Bagaimana perolehan suara partai politik itu besar, visi misinya, kemudian baru kesepakatannya. Saya rasa bangunan itu baru diturunkan dengan bangunan pemilihannya seperti apa. Oke. Baik Bang, tadi kan ada Gerindra, kemudian ada Golkar dan juga PDI ya. Menurut Abang sendiri, partai mana saja yang saat ini memiliki pengaruh paling kuat dalam peta politik nasional dan bagaimana dampaknya jika kekuatan itu dikunci dalam koalisi permanen, Bang? Ya, kalau berbicara yang paling kuat itu kita bisa melihat secara real ada 3 besar. Yaitu Golkar, Gerindra, dan satu lagi adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini punya kejelasan. Dia lebih kepada di luar pemerintahan. Sementara Gerindra berada sebagai pemerintah. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah wujud yang Golkar ini. Golkar ini tidak serta-merta bisa dipercaya akan terus-menerus mendukung dari pemerintahan Pak Prabowo. Kenapa begitu, Bang? Golkar, ya karena kita bisa melihat Golkar di eranya Pak SBY saja akhirnya terjadi kongsi, pecah. Dan yang terjadi adalah pertarungan antara Pak SBY dengan Pak JK di Pilpres periode keduanya di 2009. Bagaimana dengan di periode berikutnya di Jokowi? Sama, di periode Jokowi, di periode pertamanya malah Golkar tidak ikut. Tapi di periode keduanya dia serius, dan yang membuat dualisme kepemimpinan di eranya Jokowi DPR adalah Golkar. Jadi di eranya Pak Prabowo pun Golkar ini sangat sulit untuk dipercaya karena wajahnya Golkar ini bukan seperti Golkar yang di eranya Pak Soeharto yang memang dia sebagai bagian dari pemerintah dan dia begitu mendukung begitu ya maunya pemerintah. Kalau ini kan tidak. Dia sangat ingin sekali lebih menonjol daripada Gerindra. Makanya Golkarlah yang selalu mewacanakan ide-idenya. Dan ketika ide itu diwacanakan, persoalannya adalah apakah itu dampak positif atau negatif. Kecenderungan terbesar adalah negatif bagi pemerintah. Jika tidak hati-hati meresponnya, bisa jadi blunder dari koalisi permanen maupun pilkada lewat DPRD. Baik Bang, dalam sistem politik Indonesia yang cenderung cair dan juga pragmatis, menurut Abang model koalisi seperti apa sebenarnya yang paling realistis diterapkan ke depan tanpa mematikan oposisi dan kompetisi demokrasi, Bang? Ya, kalau kita berbicara model apa yang terbaik, ya tentu adalah model membangun koalisi dengan dasar
persentasenya berapa persen. Namun persentase yang kemarin pun ternyata malah yang dikhawatirkan adalah merangkul seluruh partai. Jadi saya rasa model yang terbaik adalah memang jangka untuk membangun koalisi itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Jadi ada di tengah bangunan koalisinya, misalnya sekitar 7% sampai 10%. Artinya itu bisa dibangun. Dan yang kedua, mekanismenya itu harus dibangun jauh-jauh hari sebelum pemilu itu dilakukan. Jadi benar-benar serius untuk membangun koalisi secara permanen. Dan yang ketiga, kebijakannya itu harus ada atau sudah mulai diwacanakan. Baru nanti berbicara siapa aktornya. Kalau kita terbalik, yang dibicarakan adalah aktornya dulu. Elektabilitas aktor dulu, baru visi misi mengikuti. Akhirnya yang terjadi adalah gambarannya, masyarakat itu, siapapun yang dipilih oleh masyarakat, seringkali yang dianggap salah memilih adalah masyarakat. Yang dianggap salah memperoleh pemimpinnya adalah masyarakat. Padahal tidak seperti itu, karena kita memulainya yang salah. Memulainya bukan dari visi misi dulu, bukan dari program dulu, bukan dari kesamaan untuk membangun negeri ini. Dan yang sering terjadi perdebatan adalah visi misi ini seringkali tidak seirama dengan pusat. Yang kedua adalah 5 tahun sekali, dan yang ketiga adalah visi misinya tidak berkelanjutan. Dan ini yang berbahaya sebenarnya. Ini napas dari koalisi permanen, tapi ini yang tidak pernah dibicarakan. Yang dibicarakan adalah tentang elektabilitasnya, siapa calonnya, siapa wakilnya, muda atau tua, militer atau sipil. Dan ini yang berbahaya. Oke, baik Bang. Terakhir mungkin singkat saja, apa harapan dan himbauan Abang agar dinamika koalisi ke depan tetap menjaga ruang demokrasi dan kompetisi politik yang sehat, Bang? Jika ingin menjaga demokrasi yang sehat, tentu saja mengerucutkan tentang ide koalisi permanen harus dibangun dengan dasar bersama dengan rakyat, kemudian dengan dasar membangun sebuah kebijakan yang tepat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan hanya kepentingan pragmatis dari partai politik. Makanya wajar banyak yang mengusulkan jika mau pemilihan kepala daerahnya lewat DPRD, maka dibuat dulu referendum. Bagaimana rakyat mencoba untuk menentukan apakah rakyat memberikan persetujuannya untuk dia tidak lagi dilibatkan dalam pemilihan gubernur, bupati, ataupun wali kota. Saya rasa ide-ide ini adalah menunjukkan jangan sampai kita mundur dalam berdemokrasi. Jangan sampai mengabaikan rakyat. Apalagi sudah jelas pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa kita harus bersama rakyat, kepentingan rakyat diutamakan, bukan kepentingan sempit dan golongan semata. Oke, baik Bang Efriza, terima kasih atas pandangan dan juga analisis yang disampaikan. Luar biasa sekali ya Bang. Terima kasih dan selamat malam Bang. Selamat malam Mbak Bulan. Ya, tentunya pemirsa dari pemaparan tersebut, wacana koalisi permanen sepertinya dinilai sulit ya direalisasikan karena dinamika politik yang cair serta berpotensi membatasi ruang demokrasi. Sehingga ke depan diharapkan koalisi politik itu tetap membuka ruang oposisi dan kompetisi yang sehat demi penguatan demokrasi. Demikian pembahasan kita tentang koalisi permanen kali ini. Selanjutnya masih ada informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.